Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan pada pagi hari ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu bisa kita hadir di musolah yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah, dan setelah itu kita duduk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan semua itu menjadi ladang amal kebaikan di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Sehat Bu? Alhamdulillah. InsyaAllah zahir dan batin. Sehingga dengan nikmat kesehatan itu bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk kita selalu hadir di rumah ibadah. Alhamdulillah sampai pagi ini Allah masih memberikan kepada kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu semua hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak semua manusia yang punya. Paham kok gitu? Kadang umur lahir panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, tapi kadang waktu luang ke musolah itu tidak ada untuk ibadah. Nah waktu itu sampai taruh iseh. Adu-adu so barisi saya waktu itu. Akhirnya tidak ada waktu untuk ke musolah lah. Yang mana tidak musolah, tidak ada waktu luang doh. Jadi waktu luang itu tidak dicari doh, tapi luangkan waktu. Wah, itu yang pertama. Alhamdulillah semua itu ada bagi kita. Maka mari kita syukuri atas semua karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus musholah Nurul Ikhlas, Al-Ikhlas, Masya Allah, Al-Ikhlas. Yang sama kita hormati Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, orang tua kami yang berada di sini, jamaah tetap kita hadirin rahimakumullah. Pak Haji dah nampak dia wadah? Hah? Masya Allah. Mudah-mudahan beliau mendapat umrah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umrah Ramadan Ibu ya? Masya Allah, kan luar biasa tuh. Umrah Ramadan itu sama dengan pahala ibadah haji. Itu hebatnya. Jadi kalau ingin umrah, bisa umrah Ramadan bagus. Tapi kalau enggak, umrah biasa saja. Yang penting umrah. Kalaulah menginjakkan kaki salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu haram dia disentuh oleh api neraka. Luar biasa itu. Apalagi kalau sudah berulang. Al-umratu lil umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya itu kafarat, penebus dosa. Oh luar biasa itu. Haji itu laisal jaza ilal jannah, tidak ada balasannya kecuali surga. Kalau bahas umrah lah, Pak Haji dengan ibu, dengan keluarga. Nah, Pak Haji dengan ibu dan beserta rombongan semoga sehat selalu. Kami mendoakan dari musolah Al-Ikhlas ini dan jamaah, terutama kita bersama, mudah-mudahan beliau mendapat umrah yang makbul dan mudah-mudahan Allah izinkan kita mengikuti jejak langkah beliau hendaknya. Izin ya Ustaz ya. Ampun mic jauh tu nak pandai yang udah. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah Allah izinkan kita ketemu kembali pada tahun ini dengan saya Herman Tanjung. Karena tahun dulu
juga Allah izinkan kita ketemu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama sekali di bulan Ramadan ini, karena awal-awal Ramadan, yang perlu kita tingkatkan adalah, yang perlu kita kokoh dan kuatkan, yang pertama kali adalah selalulah istiqomah dalam menjalankan sholat dan sholat berjamaah. Sholat dan sholat berjamaah. Karena amalan sholat adalah amalan ibadah, kunci kita bisa bertemu dengan Allah. Amalan sholat adalah menjadi syarat penentu kita selamat tidaknya di hadapan Allah. Amalan sholat adalah sebagai amalan menjadi catatan kebaikan kalau kita melaksanakan amalan-amalan yang lainnya. Itu referensi hadis semua itu Bapak Ibu. Siapa yang baik amalan sholatnya, maka akan terbawa baik amalan-amalan di belakangnya. Fa in saluha sairu amalihi, kalau rusak jelek maka akan rusaklah amalan-amalan yang lainnya. Wa in fasadat sairu amalihi. Jadi ternyata amalan salat penentu. Kapan dilaksanakan amalan salat itu? Sawakatu awak idui di dunia. Kalau ndak, hanya penyesalan yang besok yang dapat. Dan penyesalan itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Kalau ada orang yang tidak sholat, berarti dia dipertanyakan keislamannya, atau mungkin jarang mendengar ngaji, atau mungkin tidak pernah ikut ngaji. Karena dalam Al-Quran sudah ada, ma salakakum fi saqar, begitu kata Allah dalam Al-Quran. Dan itu Al-Quran menceritakan penyesalan orang yang tidak sholat. Kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakar? Qalu, mereka menjawab, mereka itu semuanya itu banyak, bukan satu. Seluruh penduduk neraka itu menjawab. Bu, boleh terang Bu? Hai, qalu lam naku minal musallin, dulu kami tidak sholat. Itu penyesalan itu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu penduduk neraka yang masih ada di dunia ini, orang-orang yang tidak pernah sholat. Jangan berang lo kamu enggak. Itu dalam Al-Quran tuh. Kalau ingin awak tahu penduduk neraka, tapi dia masih hidup, masih ada di dunia kok, orang yang tidak pernah sholat. Jadi orang yang tidak sholat itu masuk neraka, iyo kecil sia kata Allah. Dan mantannya yang menyampaikan saja. Cari dalam Al-Quran. Lam nakum minal musallin, kami tidak sholat. Kan jelas tuh. Jadi kalau ingin selamat diri awak, anak-anak awak, istri-istri kita, kalau lebih istri dari satu ya Pak ya. Maka istri-istri itu nah, azwajika jamak. Nah, jamak itu kan lebih dari si itu. Tapi kalau seorangnya istri saja. Nah, kalau ingin selamat istri awak, ya dunia kau. Kalau bapak-bapak sudah sholat, istrinya tidak sholat, selamaan bini awak tu. Jangan di dunia saja udah selamanya, dunia akhirat. Kalau suami istri sudah sholat, ayah jomande, maka anak-anak kadang sering terabaikan. Anak apa dia saja. Kau sembayanglah, kau tidak nanti. Itu menyelamatkan diri awak namanya itu. Dan akibatnya kan ada bagi awak orang tua, orang gaib. Pelihara dirimu, keluargamu. Keluarga itu anak, istri. Allah diri awak selamatkan. Keluarga awak apa? Indah. Berarti kita akan bermasalah nanti di hadapan Allah. Jadi selama sholat kita jaga, insya Allah aman.
Jadi tolong sekali lagi kepada Bapak Ibu, kalau ada keluarga kita yang belum sholat, anak-anak awak, cucu-cucu awak, dia suahnya, beranginya. Begitu Rasul menyampaikan, muru aladakum bis sholah, suruhlah anak-anakmu mendirikan sholat. Kalau dia sudah berumur 9 tahun, 10 tahun, hendaknya namuah fadribu, boleh dilacui, dipukul, diberangi, dimarahi. Nah, tentu dengan bahasa pendidikan, bahas supaya nyok salat. Jadi jaga salat itu, salat berjamaah. Apalagi kalau awak ladaki jumu sholat, sadang orang gaik saja, kan sering disampaikan itu. Ya Rasulullah, tak sahabat, ya saya tua, jadi buta. Tuh, ndak ada nak membiang ke rumah masjid tu. Tu bah, pada luju solat ke masjid ya Rasulullah, karena di Arab itu kan hanya masjid yang ada. Musola ndak ada tu. Walaupun kecil dia. Masjid Syajarah tu kecil tu. Ya, lebih di sini lah dikit lah. Tapi masjid juga. Apakah perlu juga solat ke masjid ya Rasulullah? Anta sami'tu nida? Apakah engkau dengar azan? Sami'tu ya Rasul. Iya, saya dengar ya Rasulullah. Fa'ajibhu, datang. Urang gaek buto indah ado nang kama mimpi yang ke rumah saja. Tadanga suruh azan datang. Awak badan gadang sehat, pakak indah ledo, buto indah ledo, rumah balanci-lancian di musola. Tadanga suruh azan ndak datang doh. Alasan awak besok di akhirat. Coba tanya. Alasan awak besok di akhirat apa? Kan ada doh. Pasti kena kita. Nah, supaya ndak bermasalah hidup awak tu. Kok di dunia awak lawan saya lemu lari, di akhirat besok latih nyoh lo. Parah mana hidup itu. Kok kayo di dunia kok jaleh lo. Merasa di akhirat terima salah. Jadi oleh sebab itu selamain dunia akhirat. Ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, saya doakan istiqomah selalu dalam sholat berjamaah. Istiqomah tu terima narui. Tapi tidak harus disiko do. Bapak Suan kamari bikowa sarang di pasar. Tiba siko orang lah bubar sholat. Itu tidak lah do. Di mana kita berada? Oh di pasar, wak mangaleh di pasar. Tadanga sorozan, pai kalau masjid dulu. Makanya kata Rasul, tempat yang terbaik itu adalah masjid. Tempat yang terkutuk dan terlaknat itu, yang dibenci itu adalah pasar. Karena di pasar itu banyak kesalahan, babuek-buek salah. Boleh manggaleh, boleh ya. Tapi yang tidak bolehnya maninggahan perintah yang wajib. Jadi kalau manggaleh wak tutui lah dulu. Tinggallah dulu. Sialan kau mencilok. Kau mencilok berarti situ dah sakinya tu mah. Besok nanti yang nyocilok tu nyoagian kawa di akhirat. Oh ambil doa sekilo nyujujung lah doa tu susah. Bu kalau doa ibu was. Nyontan kawa tu. Bilo tu. Dulu sok tu ibu pergi sembahyang ambil sekilo saja. Ini cameh loleh. Tidak ada yang akan hilang dalam pandangan Allah, tidak ada. Walaupun awak kecurian. Yang padahal introspeksi diri dia awak. Bang kok kemalingan, bang kok kecurian. Mungkin abai. Rumah tidak dikunci. Olah dikunci lah digembok kan. Mungkin gembok kurang gadang. Kan bisa itu kan. Olah gadang gembok, olah banyak lah gemboknya. Mungkin tape lain cuma suak. Itu ndak pakai gembok. Kan orang maliang itu kan penjilok itu. Jarang orang maliang yang tidak penjiloknya. Ya Bu ya. Jadi oleh sebab itu jaga. Kalau solat 5 waktu dijaga, Allah pasti menjaga kita. Tidak ada ndaknya itu. Bapak Ibu cobain saja. Apalagi kalau Al-Quran itu sangat luar biasa itu. Jaga itu. Nah, ini riwayat kehidupan Bapak Ibu ya. Sejak awal kita berkeluarga sampai 2016
usaha ndak tangguang, manggalih taranak puyuh, manggalih lele, ini segala macamnya, menjual minyak tanah, membuat pastel, sadualahnya awak coba. Kan ustaz dah. Jam 3 pagi itulah lah di dapur tu, jurang rumah. Anak ketik-ketik baru tu. Dirason dia awak tu. Yo payah hidup. Susah. Dijalani, membuat PAUD, membuat TK, membuat PKBM, sadualahnya dicobuan. Ndak ada. Awak punya guru ini segala macamnya. Ndak. Total baranti tutui sedolanya. 2007 balik ditutui. Anak awak buka rumah tahfiz Al-Quran. Saja mulai 2007 balik itu, TV ndak boleh hidup di rumah lah dah. Sampai kini. Tanyalah tu, kau nak buat dah. Boleh buat tanya. Sini kan sering ambo cari tuan dulu tu. Buka Al-Quran, barokah datang, Allah berikan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau, jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, Allah berikan berkah dari langit, keluarkan dari bumi. Alhamdulillah, 2007 balik, 2009 balik, langsung dipanggil ke Baitullah. Kan luar biasa Bapak Ibu tu. Ndak ada biaya awak tu. Paling-paling ada biaya paspor cieknya. Gratis. Kenapa itu? Allah yang kuasa. Jangan cemas pula Bapak Ibu. Rizki itu sudah diurus oleh Allah. Alhamdulillah, 3 anak awak laki-laki dapat beasiswa ketiganya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Maka ndak cameh awak tu. Bayang ni bu dah. Enggak nyangka anak-anak kita bisa dia prestasi, dia hafiz Quran. Pola pendidikan itu yang penting. Jadi ibu-ibu, salat. Awak kalau ndak salat, nah awak yo balambui. Kini lah pandai seorang. Doanya lebih panjang lagi dari doa awak leh. Imam saja dia sudah bisa. Khotbah, ceramah dia udah bisa. Alhamdulillah. Iko mati sila leh. Nah jadi tugas awak di dunia kau wala selesaian. Di akhirat besok kita menikmati. Ndak senang ibu. Nanti di akhirat anak awak menyerahkan mahkota kepada awak. Itu di mana didapat? Kalau anak dididik dengan Al-Quran. 10 dalam riwayat ada 10 yang bisa diberi syafaatnya. Syafaat Quran oleh anak itu. Nah, yang itu 10 dirinya, kemudian mamanya. Dia teh mamanya siapa? Neneknya. Dia teh neneknya. Tong 10 kata. Kiri kanan atau bawah. Kan luar biasa itu. Syafaat Quran itu orang yang hafiz Quran bersama para solehin, para syuhada, orang-orang soleh, orang-orang mulia, para nabi dan rasul. Hebat. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau tidak bisa awak mendidik anak-anak awak, saran ke orang, ke ustaz. Ambo dari situ dulu bu. Anak ambo ketek-ketek, ya Allah, yang harus ambo lakukan. Tolong lagi petunjuk. Orang sibuk jam 00 tu 2007 balik di luar membakar lah. Kan kayak gitu tuh hobi orang tuh. Bakar ban, bakar lawak, membakar itu, membakar ayam, ada bakar rumah pakai. Saya bakar apa yang harus kita bakar, yang tidak perlu bagi kita, maka dibakarlah di atas sejadah 2007 oleh. Kamu masih kini itu, masih ingat itu. Itu kan curhat Bapak Ibu. Akhirnya Allah beri petunjuk. Ambo panggil anak Stefik, baduo tibo. Tolong ajar anak ambo, tolong didik di rumah tuh, di rumah. Bayang dari Stefik Sudirman di Sikoa, rumahmu di Kuranjai. Para jauh itu. Tolong Ustaz, didik anak ambo, ajarinya bisa Al-Quran. Ketik-ketik urut tuh. SD urut tuh. Alhamdulillah. Sampai kini. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, salat sangat penting. Jaga. Kalau salat sudah diabaikan, alamat akan sengsara. Itu pasti itu, ada ndaknya.
Karena Rasul saja dengan anak kandung seorang kayak gitu, sholat. Nah, mari kita, anak-anak kita jangan sampai mereka itu jangan putus asa, Bapak Ibu. Kadang ada yang putus asa bagi, "De, lapan nih awak di menyuruh Ustaz, ndak namuhnya do." Tuh, kalau ndak namuhnya ke mangawak, diam salai. Iya pasti ndak sholatnya do. Fadribu. Boleh diberangi, boleh dilacui. Buat perjanjiannya. Nah, besok pagi jago jam payah nak salat subuh. Kalau payah kok, ayah angke kok ke dalam bak tu. Jadi sebenarnya payah jago, angke dalam bak tu masukan. Kan mandinya tu. Habis suaknya, nya pasti takut itu. Aku di mandian dah ya jelek kok. Itu. Iya digituan Ibu. Amba begituan. Itu caranya. Mandi di anak kan baca roh kok. Jam putu yaso, kalau putu yaso ndak akan sampai Islam kemari itu. Payahana di umatnya ke Rasulullah. Sembayang elok nak nanti ndak jadi. Ya Bu ya. Jam 6 lewat. Ada yang kau tanya Bu, boleh? Lama-lama kok panjang lah mengenai ibu kah? Ibu ke sahur selain tak? Ada mau tanya Bu? Boleh? Ada Ustaz. Jangan payah anak-anak. Kami agak bingung sama Ustaz. Sebagian Ustaz mengecehan salat rukuk pas bantuan tadi. Sebagian mengecek harus dilewatkan. Nah, mana kami pakai? Sebagian Ustaz, berarti tidak Ustaz itu doang. Sebagiannya mah. Baik. Waktu syuruk itu kan matahari terbit. Sebaiknya sempurnakan dahulu. Nyut. Kau dia dosiko. Kau contoh wah. Matahari tabi. Nyo yang waktu yang terlarang tu ada 3 waktu setidaknya. Matahari sedang terbit, matahari sedang terbenam, matahari sedang tagak, 2 boleh tapik. Itu tidak boleh itu. Waktu-waktu yang terlarang dalam solat, dalam ilmu fikih. Bukan fikih ya, fikih. Fiqh. Matahari sedang terbit, berarti separuh di dalam bumi, separuh lah di atas. Itu sadang tuh. Sadang terbenam kayak gitu jo. Itu yang tidak boleh. Kemudian kalau seandainya sedang tagak, ya enggaklah jadi boleh tapek. Itu tidak boleh. Sedang terbit dan sedang terbenam, kata Rasul di dalam hadis, itu para pemuja-pemuja syaitan, dia sedang sujud. Umat Islam, umatku jangan mengikuti itu, maka terlarang. Ya, matahari sedang tagak, jam 2 boleh tapi, gitu. Di saat itu, terang Bu. Di saat itu bahwa pintu-pintu neraka sedang terbuka. Makanya kalau Bapak Ibu ingin merasuan paneh garang tu kalau kempuang Bu, paneh garang namanya tu jam 2 boleh tapi yo hange dak tangguang menyange do. Kalau lah condong tu lah masuk le zuhur tu. Waktu syuruk itu maka sempurnakan matahari terbit. Kalau sudah sempurna berarti sudah selesai. Jangan matahari sangat terbit. Maka ada ulama mengambil ijtihad di situ, lebihkan atau lewatkan sedikit dari itu. Kalau sudah lewat sedikit dari itu sudah boleh syuruk. Khawatir nanti saat kita sholat itu matahari belum sempurna terbitnya. Paham Ibu ya? Itu ya. Contoh Ibu. Ada jam kini yang mengatur 6.24 kan matahari terbit kan? Terbit baru tuh. Lewatkan sangene. Sangene itu atur salah. Apa ko 5 menit atau ko 4 menit atau 8 menit terserah. Gitu. Itu namanya dalam ibadah kehati-hatian. Kalau agak tinggi setelah itu nanti masuk duha. Sepenggalan naik, kan naik lagi itu. Oke Bu, sip. Ya Bu. Ya. Masih Bu. Kalau tadi kan pernyataan Ustaz, kalau subuh tadi kan matahari kan kalau hujan atau hujan kan enggak awan. Ya betul. Jadi patokan. Ya. Nah,
Iya. Jadi kadang kami itu kan ada tandanya suruh masuk kan ada tanda. Iya. Nah, kalau itu lakukan. Nah, bagaimana kalau ditambah? Maka dia nambah ini atau ini masuk dulu hal lain. Nah, itu yang masih ragu-ragu itu kami menjadi. Jadi harusnya kami menambah. Ya, lanjut Bu, lanjut. Berarti kan menambah paling tidak 10 menit ke depan. Tapi kalau seandainya masuk 24, berarti jadikan 34 misal ya Ustaz. Bisa tuh Ustaz? Yang penting tambahannya jangan terlalu banyak daripada pokok. Nah, itu yang perlu. Mungkin jam berapa kini masuk suruk? 24. Ya mungkin sekitar 4 menit atau 5 menit tambahannya itu boleh. Nah, itu sebenarnya awal duha. Yang suruk itu awal duha, belum duha. Nah, gitu. Ya Bu ya. Kalau hujan atau cuaca, maka itulah alhamdulillah ada jam digital sekarang kita mempermudah untuk ibadah. Nah, ya Bu. Jadi Ustaz, tentang fajar Pak. Ya, betul. Nah, tentang fajar tuh masih ragu-ragu. Ya. Rata-rata fajar itu 10 menit sebelum azan subuh. Ada yang mengatakan sesudah azan subuh. Kalau sesudah azan subuh, itulah melaksanakan kita sholat sunat rawatib atau qobliyah. Yang jadi bingung. Karena ada keterangan kadang-kadang mau melaksanakan setelah azan ketika mendapatkan pencerahan dari ustaz. Ustaz kalau melakukan fajar setelah azan, nah qobliyahnya belum. Kadang-kadang kan jam itu lagi atur untuk sholat jemaah. Kalau dulunya sebelum azan subuh. Jadi membingungkan juga Ustaz. Jadi fajar itu kapan yang dilakukannya? Sudah Bu? Baik. Kenapa Ustaz? Kok Ustaz dulu? Baik Bapak Ibu, salat sunnah fajar itu artinya waktu pagi. Di subuh pun dianggap fajar. Waktu sholat sebelum subuh juga fajar, karena fajar dilaksanakan adalah pada waktu pagi hari. Jadi sholatul fajar, jadi sholat sunnah sebelum subuh itu khairu minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis yang mendekati kesahihan, para ulama menjelaskan, maka pelaksanaan sholat sunnah fajar itu sebelum subuh. Sebelum subuhnya adalah dekat kepada setelah azan. Kalau sebelum azan itu batasan masih dalam waktu tahajud. Belum subuh masih dalam waktu kategori tahajud. Kalaulah masuk azan subuh itu sudah habis waktu tahajud, maka sudah masuk waktu fajar. Waktu fajar itu laksanakan sholat sunnah sebelum subuh, sholat subuh, dan itu dianggap waktu fajar keduanya. Teknis bagi kita, dilaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat bisa, dilaksanakan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat pun bisa, atau kedua-duanya pun bisa. Jam itu awak yang atur. Mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang sudah umrah dan haji, tolong perhatikan jam di Masjidil Haram. Itu 30 menit setelah azan. Setelah azan 30 menit. Azan itu pertanda waktu sholat masuk. Ya Bu ya. Azan pertanda waktu sholat wajib itu masuk. Paham itu dulu. Jarak antara azan dengan pelaksanaan sholat lebih kurang 30 menit. Banyak sholat sunnah yang bisa awak karajuan. Saya lihat itu ambu kuwana jambara azan abara lamu sesudah itu 30 menit. Luar biasa. Jadi itu pengaturan awak lah itu. Awak kadang-kadang di Indonesia kok, bukan mengatakan di Padang Sumatera Barat, tidak, di Indonesia kok terlalu sampili karyang mana loh. Iqamat 5 menit setelah azan. Azan sampai menit. Mau ke tuntut sholat sunnah lah. Contoh, tidak sikor tampik lain lah gitu kan.
Itu dia awak, jam tu awak yang atur, jangan awak yang diaturnya. Kita tidak boleh terburu-buru di dalam ibadah, tetapi jangan melalaikan ibadah. Paham ibu ya? Ibadah tidak boleh dilalaikan. Paham bu? Tapi dalam ibadah jangan terburu-buru. Kalau lah masuk waktu sholat, azan, berarti sudah masuk waktu sholat. Tapi lah masuk waktu sholat, awak bermain-main juga baru. Ndak jodoh siap-siap untuk sholat. Itu yang melalaikan itu. Yang fawailul itu kasih itu painya. Rasulullah itu baca dalam riwayat itu, hampir-hampir matahari terang. Apa yang itu? Matahari terang itu berarti kan itu pelaksanaan sholat. Jadi hampir-hampir itu kan bukan terang. Gitu. Artinya bagaimana? Bahwa pengaturan jam itu bagi kita. Jadi kalau seandainya memang kita melihat di mana ya? Oh, di Kuba, di bypass itu siap azan maghrib itu sholat sunnah dia dulu. Boleh. Siap azan maghrib sholat sunnah dulu. Sambil menunggu jamaah kita dapat ibadah gitu kan. Orang dalam musafir dalam bypass gitu kan. Boleh. Ndak harus qomat langsung. Karena ada sholat sunnah rawatib ghairu muakkad di situ 2 rakaat. Nah, gitu. Jadi boleh. Nah, kalau dia hakim kan seperti itu juga itu. Ada sekitar 20 menit, ada 25 menit. Nah, jaraknya. Jadi boleh ya Bu ya. Nah, supaya kita lebih banyak ibadah. Ibadah sunnah itu Bapak Ibu, ibadah yang sangat luar biasa. Kalau yang wajib itu layaleh itu. Layaleh itu. Tapi yang sunnah ini sangat luar biasa. Masih ada yang ragu Bapak Ibu? Oh ya, ya Pak. Ya Pak. Di masjid kan capek azan pada situ kan. Ya. Jadi orang salah makan gini. Ya. Jadi dibatalkan di berhenti makan atau lanjutkan. Oh gitu. Bapak ikut masjid, ikut musola. Musalah. Oh musola. Nah, udah lanjutkan. Lanjutkan. Ya, tapi lihat dulu jam imsakiyahnya apanya. Sarine itu sabanahnya Bapak Ibu, sarine yang ada di Padang Sumatera Barat itu, Padangnya itu kan. Sarine itu di Indonesia lah kalau apa. Sarine itu sebenarnya persiapan. Kalau dalam hadis jarak antara makan menahan itu dengan baca dengan azan itu 50 ayat Al-Qur'an dibaca. Aku asal itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama 50 ayat. Itu kalau 50 ayat, itulah kumandang azan lah itu. Zaman dulu kan tidak ada jam-jam ke doh. Tidak ada. Sarine itu mah ada tuh. Tidak ada. Sarine itu kini kan banyak ambulan sarine ini tuh. Untuk polisi sarine itu. Jadi 50 ayat. Kalau memang sudah babuni sarine, Bapak sedang makan suuk sedang naik bro. Makanya malah dulu. Minum dulu Pak. Selamain diri awak. Jangan tanya ayuh lo diri awak puasa gua. Aku mau ngah-ngah ke setengah hari gitu kan. Makan sama ladoh mah. Lanjutin. Kalau masjid beda. Enggak apa-apa. Nah, karena Bapak kan jamaahnya di musola gitu kan. Kecuali kalau masjid gitu kan. Nah, kalau jamaah masjid ya. Jadi setidaknya kita patokan kan imsakiyah banyak loh ini yang beredar gitu. Boleh ke sana. Apalagi kalau takallu awak gitu kan. Udah, kalau takallu awak mungkin samini menjelang menjelang orang kazan, ya enggak apa-apa, minum saja. Sunnahnya dapat. Sunnah lah dapat itu. Tapi kalau lah zan orang, enggak ada lagi tuh. Jadi pasonya minum lagi. Oh, kalau lazan, berarti udah masuk subuh. Udah masuk subuh, udah batas akhir tuh. Masih ada Ibu? Iya Pak ya? Iya. Iya Bu. Nah, kalau lah mau ketua, aku ditanya jawab tadi itu. Bagus itu tanya jawab itu. Supaya bertambah pengetahuan dan wawasan kita. Baik, demikian saja. 30 menit nak. Baik Bapak, demikian saja Ibu sekalian. Saya atas nama pribadi Herman Tanjuang dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama.
Alhaqu min rabbikum ilal liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا.